Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman ingin berjalan menuju ke suatu tempat. Apa yang terjadi kalau setiap saat, setiap menit, setiap jam, arah yang kita tuju kita ubah sendiri? Berubah arah terus. Kira-kira apakah kita akan sampai pada tujuan? Tentu jawabannya jelas, tidak akan sampai. Kita bisa sampai kalau arah kita sudah pasti dan kemudian kita tidak mengubah arah. Pelan-pelan pun akan sampai ke tujuan, asal arahnya tetap dan pasti. Cepat atau lambat akan sampai. Perumpamaan itu merupakan gambaran tentang hidup kita. Kita seringkali mempunyai satu tujuan, tetapi kemudian kita mengubahnya. Mengapa terjadi demikian? Karena sebetulnya pikiran kita selalu berubah-ubah. Kalau kita mengikuti pikiran kita, maka yang terjadi setiap saat terjadi perubahan. Dan kalau kita menginginkan sesuatu dan berdasarkan pikiran saja, maka yang kita inginkan itu seringkali tidak tercapai. Karena kita tidak mempunyai ketetapan hati. Dan itu yang seringkali terjadi. Maka kita perlu mengetahui the nature of our mind yang terus berubah. Kemudian kita mengarahkan pikiran kita dengan oleh hati kita. Kita menetapkan hati kita dan kemudian tekun mengusahakannya. Pasti akan terwujud. Contohnya, kalau seseorang ingin membangun rumah dan kemudian dia menghitung-hitung perkiraan biayanya, lalu ternyata harus mencapai 200 juta untuk bisa membuat rumah sederhana. Dan kemudian dia melihat tabungannya ternyata hanya ada 20 juta. Padahal diperlukan 200 juta. Lalu mulai berpikir, wah tidak mungkin membangun rumah harga 200 juta dengan 20 juta. Maka pikiran kita kemudian mengubah arah dan melawan dirinya sendiri. Semula ingin membangun rumah, kemudian mengatakan tidak mungkin, arah yang berlawanan. Jadi di dalam diri kita terjadi perubahan pembelokan arah. Yang tadinya ingin membangun rumah secara sadar, kemudian pikiran menanamkan di bawah sadar tidak mau membangun rumah. Dengan mengatakan tidak mungkin. Maka kita bingung sendiri dan kemudian yang kita cita-citakan tidak terwujud. Maka perlu menetapkan hati, mengarahkan pikiran bahwa ingin membangun rumah. Apapun yang terjadi, keep going. Itulah yang terjadi perbedaan antara pikiran orang dewasa dan pikiran anak-anak. Pikiran orang dewasa itu rumit, pikiran anak-anak itu sederhana. Kalau anak-anak, dia ingin membangun rumah, dia akan pergi berdoa. Dan kemudian berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin membangun rumah. Tetapi tidak punya uang. Saya tidak tahu, kamu yang harus menyediakan. Dan kemudian dia berusaha. Tidak peduli. Yang penting membangun rumah. Dapat pekerjaan kecil, diterima, dikumpulkan, ditabung. Lama atau sebentar tidak masalah. Yang penting ingin membangun rumah. Maka terciptalah pikiran yang sederhana, terfokus dan terarah. Sehingga cepat atau lambat, apa yang diinginkan tercapai. Itulah bedanya, cara kerja pikiran dan cara kerja iman. Iman itu mengandalkan Tuhan atau sesuatu yang lebih besar yang ada di luar dia. Dan kepercayaan itu bisa menghapuskan keraguan. Karena memang meskipun pikiran menyadari, tahu
kemungkinan tidak berhasil, tetapi iman tetap teguh karena dia percaya bahwa segalanya tidak tergantung melulu pada apa yang dia ketahui, tergantung pada kemampuannya sendiri, melainkan tergantung juga kepada Tuhan, kekuatan yang lebih besar yang ada di luar dirinya. Maka saudara-saudari terkasih, di dalam hidup kita perlu mengetahui the nature of our body, the nature of our mind, the nature of our soul atau spirit. Badan itu jelas berbentuk, dan karena bentuknya itulah, maka dia terbatas. Batasannya itulah yang membentuk dia sebagai pribadi. The nature of mind adalah memang berubah-ubah. Kalau badan berbentuk, yang berarti suatu ketika menua, berubah. Kalau pikiran berubah-ubah juga, bahkan sering perubahannya. Dan karena itu kalau diikuti terus kita sendiri yang bingung, maka kita perlu mengetahui the nature of soul, the nature of spirit, yang terus-menerus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Shapeless, limitless, tidak ada bentuknya, dan karena itu tidak terbatas, dan karena itu tidak menua, dan karena itu tetap utuh. Maka kalau kita mendasarkan dan mengarahkan pikiran yang berubah itu kepada hati yang bersumber pada roh, maka lebih stabil, lebih tenang, lebih konsisten, lebih mengarah kepada Tuhan, lebih berdasarkan iman. Hidup lebih tenang, pikiran lebih sederhana. Dan karena itu juga Tuhan Yesus meminta kita supaya menjadi seperti anak kecil. Jika menghendaki sesuatu, percaya saja dan yakin bahwa Tuhan mendengarkan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, maka handle yourself with care. Berpikirlah secara sederhana, lebih banyak mengandalkan iman, because you are loved. Tuhan memberkati.